Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian virtual ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi usaha sederhana dalam melanjutkan tradisi yang mulia. Insya Allah pembahasan kita kali ini mengenai Al-Quran dan diabolisme intelektual ya. Al-Quran dan diabolisme intelektual. Ini akan sedikit membahas tentang masalah ilmu ya, sumber ilmu dan cara berpikir yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kenapa materi ini menjadi penting? Karena di zaman kita ini muncul ya para penafsir-penafsir Quran yang mana hasil tafsirannya itu nanti dinilai jauh daripada apa yang dimaksud oleh Al-Quran ya. Nah, maka judulnya di sini dicantumkan diabolisme ya. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang kurang akrab ya atau baru mendengar istilah diabolisme, ini artinya adalah intelektual ala iblis gitu ya. Nah, kenapa harus memakai kata diabolisme ya atau menyebutkan kata diabolos yang secara bahasa ini berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah iblis. Gitu ya. Nah, kenapa harus pakai istilah iblis? Nah, di sini kita diajak merenung ya oleh para ulama baik yang klasik maupun yang kontemporer bahwa sosok iblis di dalam Al-Qur'an itu dinilai sebagai sosok yang paling bagus untuk contoh makhluk yang takabur. Nah, jadi iblis itu contoh baik. Baik untuk apa? Untuk menjadi makhluk yang takabur. Makhluk sombong. Nah, iblis di dalam Quran dikatakan berdialog dengan Allah ya. Jadi ketika iblis dalam kisah yang masyhur tentang penolakan sujud kepada Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma mana'aka antas juda id amartuka. Hei iblis, kenapa kamu menolak atau enggan untuk bersujud padahal aku yang perintah? Nah, maka iblis menjawab kan, ana khairu minhu, gitu kan? Saya ini lebih baik dari Adam. Nah, ini dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Ini menunjukkan bahwa iblis itu memiliki tingkat keilmuan ya yang berbeda dengan kita. Nah, kalau kita masih sebatas iman saja, tapi kalau iblis ilmunya sudah hakul yakin ya. Jadi sudah tahu ada Allah, sudah tahu Allah itu siapa, seperti apa. Jadi iblis bukan orang yang tidak beriman. Dan iblis bukan orang yang tidak berilmu ya. Bukan golongan ateis yang menyangkal keberadaan Tuhan ataupun golongan agnostik yang meragukan apakah keberadaan Tuhan bisa dikonfirmasi atau tidak. Tetapi iblis adalah sosok yang sudah tahu ada Tuhan. Dia yakin atas keberadaan Allah, kemahatunggalannya ya, kemahaesaan Allah, dan dia bertemu, dia tahu dan dia bahkan pernah berdialog dengan Tuhan. Nah, tetapi kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34 ya. Nah, ketika iblis disebut tidak mau sujud kepada Adam, Allah berfirman, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia enggan dan berlaku sombong dan dia termasuk golongan orang-orang yang kufur gitu ya, atau makhluk-makhluk yang kufur. Nah, ini kan aneh. Jadi iblis itu iman kepada Allah, bahkan sudah pernah berdialog ya, tetapi kenapa digolongkan kufur? Nah, ini masalahnya. Jadi kalaulah
iblis dari golongan jin ya. Dalam surah Al-Kahfi iblis itu kana minal jinni, dia dari golongan jin. Kalau golongan jin itu apa namanya, seperti iblis ini memiliki ilmu tinggi tetapi dia digolongkan sebagai golongan kafir, nah maka menjadi kekhawatiran bagi kita kalau nanti ada yang datang itu dari golongan manusia. Yang mana golongan manusia ini segelintir orang ya, dia meneladani iblis dalam tanda petik, meneladani iblis dalam berintelektual. Jadi apa yang sudah diketahuinya, apa yang sudah dipelajarinya, ya, dia mendapat ilmu dari Allah, tetapi tidak menjadikan pribadi yang taat, malah menjadikan pribadi yang berani menentang Tuhan. Ada manusia seperti itu, ya. Nah, nanti nasibnya seperti iblis. Nah, jadi kenapa materi ini penting? Ini sebagai apa ya? Nasihat ya, sebagai ajakan bagi kita yang berusaha mencari ilmu supaya tidak terjerumus seperti apa yang dialami oleh iblis. Jadi dia berilmu, ya, beriman, tetapi ketika Allah memerintahkan sesuatu itu tidak mau, ya. Bahkan nanti ilmunya menentang Allah. Nah, ini ya yang sedang marak di kita. Orang-orang yang belajar Quran, belajar hadis, tetapi hasil dari kajiannya itu malah menentang hukum-hukum Allah. Nah, sebelum kita menginjak kepada racun pemikiran seperti ini, diabolisme intelektual, jika kita ingin mengenali sesuatu yang palsu, sesuatu yang tidak asli ya, karena ini kan kepalsuan intelektual, maka untuk mengenali sesuatu yang palsu, kita ini harus kenal dulu mana yang asli, kan gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa mengatakan ini uang palsu, dari mana tahu itu uang palsu? Karena sudah tahu yang asli. Ada emas palsu, kita bisa tahu karena kita tahu emas asli seperti apa. Nah, maka sebelum kita membicarakan tentang diabolisme, saya awali dengan apa namanya? Harapan Al-Qur'an kepada manusia dalam berilmu. Nah, kita awali kajian kita dengan pendekatan kebahasaan. Bahwasanya di dalam Al-Quran kita bisa menemukan beberapa kosakata yang dipakai ya untuk menyebut manusia. Nah, jadi ada kosakata yang mana diartikan sebagai manusia ya, merujuk pada makna manusia. Nah, kosakata itu di dalam Quran ternyata tidak satu ya, yang merujuk pada manusia itu tidak satu. Jadi manusia di dalam Al-Quran kadang disebut al-insu, ya. Kadang juga disebut al-insan. Kadang juga disebut an-nas, dan juga kadang disebut bashar. Nah, maka al-insu, al-insan, dan an-nas ini satu akar kata, ya, dari apa namanya, akar kata hamzah nun sin. Nah, jadi dari hamzah nun sin bisa melahirkan berbagai macam makna yang lain ya, derivasi kata-kata yang lain ya. Kalau orang santri bilang di pesantren ini kan tasrif ya. Jadi perubahan bentuk huruf atau perubahan wazan. Nah, dari kata hamzah, nun dan sin ini ya bisa menciptakan kata al-insu, al-insan dan an-nas. Nah, lalu ada kata al-bashar ya. Al-basharu ini dari akar kata ba, shin, dan ro. Jadi manusia disebut sebagai al-insan atau ya al-insu dan anas, lalu juga bashar, itu bisa berasal dari dua lafaz ini. Hamzah nun sin dan juga basyaro. Nah, mari kita lihat pendapat para ulama ahli bahasa terkait dengan makna ya derivasi daripada kata-kata ini. Yang pertama, kalau manusia di dalam Al-Quran disebut al-insan, ya, disebut anas, disebut al-insu, berasal dari kata hamzah nun sin. Nah ini, hamzah nun sin. Maka menurut Imam Ibnu Mandzur, ya, di dalam kitabnya yang masyhur,
Kitab Lisanul Arabi. Beliau menjelaskan manusia disebut insan itu bisa berasal dari kata anasa. Jadi hamzah nun sinnya itu ya tidak satu cara baca. Nah, bisa dibaca anasa ya. Atau juga bisa berasal dari kata anisa. Bukan Anissa perempuan ya, tapi hamzah nun sin dibaca anisa gitu. Atau juga berasal dari kosakata yang ketiga ini, yaitu nasia. Nah, yang paling masyhur, yang paling terkenal penjelasan arti daripada al-insan itu adalah nasia biasanya. Artinya makhluk yang mudah lupa gitu ya. Nah, tapi ketika kita kumpulkan data dari para ulama ahli bahasa, ternyata ada kemungkinan ya kosakata lain sebagai sumber atau kosakata dasar ya untuk kata al-insan. Nah, maka di sini kita lihat dulu makna yang pertama. Kalau manusia disebut al-insan ya di dalam Quran itu berasal dari kata anasa. Ini di fathah semuanya, anasa. Nah, maka ternyata mengandung makna yang sangat luas. Maknanya apa saja? Yang pertama, anasa itu berarti absoro. Absoro itu ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya melihat ya. Melihat ya, untuk mencari data. Ya, melihat untuk mencari data. Artinya sampai berpikir ya. Jadi melihat absoro itu sifat daripada anasa ya. Jadi kalau disebut anasa itu memiliki karakter absoro. Mampu melihat, mampu menggunakan daya nalar, mampu mencari data. Nah, ini saya tulis dalam huruf berwarna kuning ya di bawah absoro, di bawah kata absoro. Itu adalah variasi kata untuk melihat di dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita membuka kamus bahasa Arab untuk kata melihat, maka kita akan menemukan absoro dari kata basor ya, artinya penglihatan. Juga ada nazoro dan juga ada ro'a. Nah, para ulama ahli bahasa menjelaskan absoro ini lebih umum ya. Absoro lebih umum, maka absoro itu meliputi nazoro dan ro'a. Nah, ini tidak apa-apa ya sekali-kali kita mengkaji kosakata dengan mendalam seperti ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa catat atau bisa saya kirimkan nanti file ini ya. Nah, apa bedanya absoro, nazoro, dan ro'a? Jadi absoro itu lebih umum. Melihat secara umum ya. Baik itu melihat dengan mata zohir, dengan mata kepala ini, atau melihat dengan ilmu. Ya, dengan mata batin, dengan ilmu, dengan pemahaman. Nah, sedangkan nazoro itu khusus untuk melihat sesuatu yang terlihat dengan mata panca indera ini, mata zohir. Makanya di dalam Al-Quran kalau kita membaca ayat-ayat yang menggunakan lafadz nazoro, itu pasti sesuatu yang selalu bisa diperhatikan, dilihat. Misalkan Allah berfirman, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kan begitu. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan, ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu diluaskan dan seterusnya. Itu Allah menggunakan lafadz nazoro, artinya melihat dengan mata kepala. Dilihat ya. Nah, itu nazoro. Kalau ro'a ya, ini para ulama ahli bahasa menjelaskan ro'a itu melihat dengan ilmu. Jadi bukan hanya melihat dengan mata ya, tetapi ada pemahaman dalam ro'a itu adalah melihat dengan ilmu. Contoh misalkan firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu kan pakai ro'a. Ro'a untuk kata ganti engkau, kamu itu jadi taro ya. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Nah,
apakah kamu tidak memperhatikan? Gitu ya. Maksudnya apa kamu tidak paham? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apa yang Tuhanmu lakukan kepada tentara gajah. Nah, menurut data sejarah, tentara gajah ini kan ketika menyerang Ka'bah, waktu itu Nabi Muhammad SAW belum lahir ya. Jadi Nabi Muhammad itu lahir beberapa bulan setelah kejadian penyerangan Ka'bah itu. Karena itu bagaimana bisa Nabi melihatnya? Nah, makanya yang dimaksud dengan melihat di sini adalah melihat dengan melihat dengan ilmu ya, bukan dengan mata kepala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz alam taro kaifat fa'ala rabbuka. Nah, gitu ya. Jadi melihat itu ada absoro, ada nazoro, ada ro'a ya, menjelaskan tentang kemampuan manusia dalam mencari data ya, melihat dengan mata fisik dan mata batin ya, dengan ilmu ya, dan menggunakan daya nalar. Nah, yang kedua, manusia disebut insan jika itu berasal dari kata anasa ya. Maka yang kedua juga bermakna alima. Jadi anasa ini menurut Imam Ibnu Manzur mengandung makna alima. Alima itu apa? Alima itu mengetahui ya. Ya, mengetahui, berilmu, mengetahui. Nah, ini mohon maaf ya, di dalam bahasa Arab saya cantumkan lagi turunan dari kata alima ya. Bukan turunan, maksud saya sinonimnya ya. Ternyata dalam bahasa Arab juga dikenal kata yang lain, atau kalau dalam bahasa Arab kalimat ya, kalimat yang lain untuk merujuk pada makna mengetahui, yaitu lafad arofa ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab untuk kata melihat, maka kita akan mendapatkan lafadnya itu ada alima, ada arofa ya. Nah, apa bedanya? Kalau alima itu idrokul kulli ya, mengetahui seluruhnya. Nah, mengetahui keseluruhan. Sedangkan arofa itu idrokul juz'i, mengetahui sebagian. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu dulu waktu pertama kali bertemu dengan pasangan, dengan istri, dengan suami ya, maka kita melewati masa-masa ta'aruf gitu ya. Nah, ta'aruf itu kan dari kata arofa, mengenal sebagian. Artinya kita belum kenal secara keseluruhan, yang ditampilkan itu yang baik-baik saja ya, karena masa pengenalan nih, masa ta'arufan ya. Nah, maka mengetahui secara keseluruhan itu belum ya. Nanti setelah menikah baru alima ya, mengenal secara keseluruhan. Tetapi kalau masih kenalan, kita dalam masa ta'aruf. Makanya disebut ta'aruf ya, dari kata arofa, artinya idrakul juz'i atau mengenal sebagian. Sedangkan alima, idrakul kulli, ini kita bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah misalkan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Nah, ada ya ayatnya kan dari 31 ke sini ya. Itu Allah mengatakan di ayat ke-32-nya ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, itu pakai alima di situ lafadznya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami benar-benar mengajarkan kepada Adam asma'a kullaha, seluruh nama, maksudnya seluruh ilmu. Artinya Nabi Adam itu idrokul kulli, mengetahui seluruhnya. Ya, tidak ada yang disembunyikan kecuali yang Allah kehendaki. Jadi ilmu-ilmu itu Nabi Adam sudah kuasai. Makanya jangan pernah mengatakan Adam tidak tahu listrik. Nah, itu menghina kepada Nabi ya. Nah, ini isyarat di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an mengatakan Allah mengajari Adam ilmu-ilmu itu dengan lafaz allama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, berarti Nabi Adam itu sudah diajarkan seluruh jenis ilmu ya. Dan manusia bisa seperti itu. Di kita kebanyakan para ilmuwan itu hanya ada dua sifat ya, generalis atau spesialis kan begitu. Ya, ada orang yang ilmunya generalis, segala macam tahu tetapi tidak jadi ahli.
Dia berbicara ini tahu, berbicara itu tahu, segala macam tahu, tapi tidak jadi ahli, tidak jadi spesialis ya. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang berilmu sudah pada level spesialis, maka dia menguasai satu ilmu tertentu secara mendalam. Sedangkan ketika ditanya ilmu yang lain, dia tidak tahu. Nah, itu spesialis. Jadi ada generalis, ada spesialis. Nah, ternyata manusia ini itu bisa menjadi tipe yang ketiga, yaitu kalau bahasa guru kami di pesantren, ilmu ensiklopedis, gitu ya. Jadi segala macam ilmu tahu dan segala macam ilmu yang diketahui itu kita mengetahuinya secara dalam, ya, menjadi spesialisasi. Nah, maka sebetulnya karakter para ulama Islam dari dulu ya keilmuannya adalah spesialis, ensiklopedis ya. Jadi para ulama Islam dulu karakter keilmuannya sebetulnya ensiklopedis ya. Jadi disiplin ilmu yang dikuasai itu banyak sekali dan seluruhnya dikuasai secara mendalam ya. Kalau sekarang jarang ya kita mendapatkan orang yang berilmu secara ensiklopedis. Yang paling banter juga sampai spesialis begitu. Nah, tapi sebetulnya tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena ini ada isyaratnya di dalam Quran bahwa ketika Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, Allah menggunakan lafaz wa 'allama Adamal asma'ul. Jadi manusia itu berpotensi bisa menguasai ilmu-ilmu yang begitu banyak dan secara mendalam. Nah, itu ya. Jadi maknanya sangat luar biasa ini kalimat insan itu. Nah, yang ketiga dari kata anasa ini, ya. Tadi kan satu absoro, kemudian alima, yang ketiga istadzana. Apa itu istadzana? Meminta izin. Artinya ini sudah ada kaitan dengan ilmu yang terlahir menjadi akhlak, ya. Jadi ilmu yang terlahir menjadi akhlak, budi pekerti yang baik. Jadi dia tidak berani meminjam barang seseorang tanpa ada izin dari pemiliknya. Nah, itu karakter al-insan. Jadi al-insan kalau berasal dari kata anasa, artinya makhluk yang bisa melihat, ya, bisa berpikir, mencari data, bernalar, dan dia bisa berilmu, mengetahui sampai ke tingkat yang paripurna, ya, mengetahui segala macam ilmu dan secara mendalam, dan juga dia adalah makhluk yang memiliki budi pekerti yang baik, begitu. Itu pendapat para ulama ahli bahasa. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua. Jika manusia disebut al-insan di dalam Al-Qur'an itu berasal dari kata anisa. Nah, maka anisa ya, anisun itu secara bahasa artinya jinak. Jadi kalau binatang jinak. Orang Arab sering mengatakan hayawanun anisun, hewan yang jinak. Hayawanun anisun itu hewan yang hidup berbaur dengan manusia, seperti kucing, ya, ikan, burung dan sebagainya. Itu hayawanun anisun. Nah, nanti ini menjadi sifat manusia, sifat al-insan ya. Jadi al-insan itu harus anis, harus ramah dalam pergaulan. Nah, lawan kata dari anis menurut para ulama ahli bahasa adalah tawahasya. Tawahasya itu apa? Buas. Nah, itu sifat jin ya. Jadi tawahasya itu sifat dari sosok jin. Bukan sifat dari manusia. Makanya kalau ada manusia galak, ya, galak, kabatu nyarekan wae, popolotot, ya, pujag-pajeg, maka sebetulnya dia sudah keluar dari fitrah kemanusiaan. Seperti preman misalkannya, preman galak ya di terminal, itu sudah keluar dari fitrah kemanusiaan. Karena manusia itu tidak boleh galak. Maksudnya bukan tidak boleh galak, tidak boleh tidak ramah dalam pergaulan, gitu ya. Nah, harus ramah dalam pergaulan, itu makna dari anis. Sedangkan jin itu tawahasya, buas, dan kita tidak mungkin ya berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang buas seperti jin, makanya tidak mungkin berinteraksi. Nah, yang ketiga al-insan ya bisa juga berasal dari kata nasya, artinya lupa.
Nah, ini ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya kenapa manusia disebut al-insan? Katanya karena dia berjanji pada dirinya lalu dia lupa. Jadi makhluk yang sering lupa. Nah, maka kan bisa disimpulkan di sini. Jadi manusia di dalam Quran disebut al-insan, itu adalah makhluk yang bisa melihat, mencari data, berpikir, dan dia bisa berilmu sampai tingkat paripurna. Lalu dengan ilmunya itu muncul keluar akhlak ya, budi pekerti yang baik, dan dia ramah dalam pergaulan ya, meskipun kadang suka lupa. Nah, gitu. Jadi insan ini apa namanya? Ketika manusia disebut insan di dalam Quran sedang menyoroti kapasitas keilmuan dan akhlaknya. Ya, jadi sedang menyoroti kapasitas keilmuan dan akhlaknya. Baik, kita lanjut. Nanti kalau yang mau mencatat ya boleh nanti saya kirim ini apa filenya. Nah, maka sekarang penggunaan atau ragam istilah manusia di dalam Quran ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut kita sebagai al-bashar. Nah, ini al-bashar. Nah, secara bahasa al-bashar adalah kulit yang padanya tumbuh rambut. Ya, kulit yang tumbuh rambut, tumbuh bulu, itu makna asal al-bashar. Ya, jadi al-bashar itu kulit. Ya, ini kulit yang ada tumbuh bulu-bulu, ya rambut ini. Itulah kenapa kita disebut al-bashar. Nah, maka apabila kita merujuk pada penjelasan para ulama ahli bahasa, manusia disebut al-bashar artinya kulit yang dipenuhi rambut. Nah, ternyata kata ini memiliki karakteristik. Apa karakteristiknya? Yang pertama, kalau disebut al-bashar, berarti pasti tercipta dari saripati tanah. Jadi kita ini tercipta dari saripati tanah, makanya disebut Adam ya, bapak kita disebut Adam, itu kan ada yang menjelaskan artinya adalah saripati tanah ya, yang nantinya menjadi hidup karena ada darah kan gitu. Nah, dam kan, makanya dalam bahasa Arab darah itu disebut dam ya. Nah, yang kedua, karakteristik bashar juga butuh makan dan minum. Mustahil tanpa makan dan minum. Ya. Kemudian yang ketiga, pasti mengalami kematian. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu, kalau Al-Quran menyebut kita sebagai bashar. Nah, dalam konteks ini berarti Al-Quran sedang membicarakan manusia secara fisikal. Ya, secara fisik, tubuh. Dan ketika kita disebut bashar, sebetulnya seolah tidak ada beda dengan binatang. Ya, seolah tidak ada beda dengan binatang. Karena binatang pun dia berkulit, ya, dia berbulu, berambut, lalu tercipta dari saripati tanah. Mereka pun butuh makan dan minum dan mengalami kematian. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan, Ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia seperti kalian. Maksudnya adalah secara fisik, ya, satu jenis dengan kita manusia, bukan malaikat. Nah, tetapi yuha ilayya, kata Nabi, aku diberi wahyu yang menjadikan pribadinya sebagai manusia yang hebat. Nah, maka ketika Al-Quran membedakan penyebutan untuk manusia, ya ada disebut insan atau ada disebut bashar. Artinya dengan memahami makna-makna ini, kita adalah bashar yang dituntut untuk naik derajat menjadi insan. Gitu ya. Jadi orang yang tidak berpikir, tidak berilmu, tidak belajar, ya, tidak mengetahui, nanti kesananya tidak berakhlak, tidak berbudi pekerti yang baik, ya. Dia tidak bisa bersikap dengan benar ketika bergaul, ya. Nah, maka manusia seperti ini tetap menjadi bashar. Jadi tidak pantas disebut insan. Nah, kecuali kalau manusia itu mau belajar, berilmu, dan meningkatkan derajat, ya, kualitas derajatnya. Maka kita ini adalah bashar yang dituntut untuk menjadi insan. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, mari kita lihat. Ketika manusia sudah diciptakan berpotensi untuk berilmu, lalu bagaimana cara mencari ilmu itu? Nah, ini sekarang kita membahas ilmu ya. Jadi sudah yakin bahwa kita adalah makhluk yang
bisa mencari data, bisa berpikir, bernalar, dan bisa berilmu. Sekarang bagaimana kita mau mencari ilmu? Kalau di dalam hadis, ilmu itu oleh Nabi diibaratkan sebagai air hujan. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, ya, qala Rasulullah SAW, inna masalama ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama salil goisin atau goisil kasir asoba ardon. Perumpamaan apa yang Allah turunkan kepadaku dari petunjuk dan ilmu, ya, tak ubahnya seperti air hujan yang deras, ya, goisil kasir, asoba ardon, menimpa bumi, menimpa tanah yang kering. Jadi Nabi mengumpamakan ilmu dengan air hujan. Nah, nanti kita bahas ya hadis itu. Nah, di sini kalau misalkan ilmu itu diumpamakan air, maka kalau kita membicarakan bagaimana cara mencari ilmu, ya diumpamakan dengan bagaimana kita mencari air. Nah, kalau misalkan sumber air itu, nah ini Bapak dan Ibu kan di rumahnya ada yang pakai sumber air dari PDAM misalkan ya. Atau ada yang dari sumur disedot pakai jet pump gitu ya. Disedot pakai jet pump. Nah, jadi ada yang dari PDAM air itu, ada yang dari sumur ya. Ya. Nah, ini macam-macam. Maka sumber air ya itu boleh dipakai kedua-duanya. Silahkan Bapak mau pakai sumber air dari sumur atau sumber air dari PDAM. Begitu kalau diilustrasikan. Jadi kalau dalam ilmu, ada ilmu yang bersumber dari wahyu, ada ilmu yang bersumber dari kajian empirik ya, kajian berdasarkan pengalaman nyata di dunia yang harus selalu dibuktikan bahwa ini benar, ini rasional dan bermanfaat. Nah, kedua jenis ilmu ini diakui oleh Islam. Ya. Jadi kalau kita membahas epistemologi ya di dalam Islam, epistemologi ilmu, maka ilmu di dalam Islam itu dari mana? Gitu ya. Nah, epistemologi itu bagaimana cara mencari ilmu dan kalau sudah didapat bagaimana cara mengkonfirmasi bahwa ilmu ini benar. Nah, maka disebutkan di dalam Quran ya secara tersirat bahwa ilmu itu dari dua sumber. Yang pertama sumber wahyu, ilmu qauli, yang kedua sumber dunia, ilmu-ilmu dunia atau sumber kauni ya, berdasarkan kajian empirik. Nah, maka kedua sumber ilmu ini harus dipakai. Nanti Bapak Ibu kalau kita membahas peradaban Dajjal, Dajjal yang menipu itu, maka Dajjal menginginkan ilmu wahyu, ilmu qauli itu dibuang ke tempat sampah. Karena nanti kalau kita bahas Dajjal, Dajjal itu kan bukan satu ya. Dajjal itu banyak. Nah, makanya Nabi menggunakan menggunakan lafaz jama ya di dalam hadis. Nabi mengatakan dajjalun kadzabun ya gitu. La taqumu sa'atu ya hatta, jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai dajjalun kadzabun. Jadi kalau dajjal ya itu dajjalun lafadznya. Jadi kalau dajjalun ya satu orang dajjal. Seperti muslimun, satu orang Islam, satu orang muslim. Tapi kalau pakai waw nun muslimun kan maknanya menjadi plural, menjadi jama ya. Umat Islam itu maksudnya. Jadi kalau dajjalun itu satu dajjal, kalau dajjalun itu dajjal-dajjal, artinya banyak. Nah, nanti oleh para ulama kan diklasifikasi, ada dajjal kecil, ada dajjal besar. Yang nanti muncul sebagai pemimpin dunia, lalu mengaku sebagai Al-Masih, lalu mengaku sebagai Tuhan, dan dibunuh oleh Nabi Isa, itu dajjal kabir, dajjal besar. Sedangkan dajjal kecil itu mana? Nah, ini dajjal kecil itu sudah banyak sekarang. Kata Nabi, annahum yaz'umu ya Rasulullah ya. Mereka mengaku sebagai utusan Allah. Jadi para penipu agama. Nah, maka di zaman fitnah dajjal kecil ini nanti kita dipaksa untuk membuang satu sumber ilmu, yaitu sumber ilmu qauli. Mereka tidak mau kalau Bapak dan Ibu menggunakan sumber qauli, sumber wahyu. Bahkan kita ditertawakan.
ya, ditertawakan kalau mau menggunakan ilmu-ilmu qauli, ya, ilmu wahyu. Jadi kalau mau berbicara dengan mereka, dengan golongan ini, kita harus menggunakan ilmu-ilmu empirik, ilmu-ilmu kauni, ya. Nah, ini kan bahasa akademiknya atau bahasa kerennya yang disebut dengan istilah sekularisme, ya. Sekularisme, ya, liberalisme itu memisahkan antara ilmu wahyu, ilmu qauli dengan ilmu kauni. Padahal Al-Qur'an membolehkan, mengizinkan kita untuk memakai dua jenis sumber ini. Nah, mari kita lihat lagi. Nah, ini modal awal manusia mencari ilmu. Jadi di surah Al-Mulk ayat ke-23 Allah menyebutkan urutan modal awal, ya. Nah, urutannya adalah qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Itu urutannya. As-sam'u, al-absar, al-afidah. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Maksud hati ini adalah ya akal pikiran untuk memahami. Qalila ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur, maksudnya beribadah, ya. Sedikit sekali imbalannya kalau mau ditukar dengan kualitas ibadah kita dan kuantitasnya, ya. Kalau mau ditukar dengan kualitas dan kuantitas ibadah kita, maka tidak cukup, ya, tidak sebanding dengan apa yang sudah Allah berikan. Dari mulai pendengaran, penglihatan, dan akal, hati. Nah, ini kan sesuai dengan kajian sains, ya. Para dokter ahli medis juga kan mengkonfirmasi bahwa bayi yang ada di dalam perut, ya, itu kan pertama kali bisa mendengar, as-sam'u dulu, ya. Lalu dia lahir, setelah itu bisa melihat, ya. Al-absar, bisa melihat, tapi belum paham. Nah, maka setelah usia balik baru afidah, ya, dia mulai memahami dan mengerti. Nah, tetapi ketika Allah menceritakan tentang manusia yang gagal menggunakan akal pikiran. Nah, ini kan unik, ya. Ketika ada manusia yang gagal menggunakan akal pikiran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi." Sungguh kami akan lemparkan, ya, banyak sekali jumlah dari jin dan manusia ke neraka jahanam. Siapa saja yang dilemparkan itu? Nah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka manusia yang punya hati, punya akal pikiran, ya, tetapi tidak mau berpikir. Ya. Nah, jadi ketika menyebutkan manusia gagal dimulai dari hati dan akal pikiran dulu. Walahum, ya, qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal pikiran tapi tidak mau berpikir. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, ya, tidak mau melihat. Walahum adhanun la yasmauna biha. Mereka punya telinga tidak bisa mendengar. Nah, ini kan ada lagunya, ya. Bermata tapi tak melihat. Nah, itu kan ini dari ayat ini. Nah, bertelinga tapi tak mendengar, gitu. Nah, jadi ini unik, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya manusia-manusia yang gagal menggunakan fasilitas mencari ilmu. Mereka sudah diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi ketika gagal digunakan, Allah sebut urutannya terbalik. Hati dulu, hati mereka gagal, lalu mata mereka, penglihatan, ya, penglihatan mereka juga gagal, daya nalarnya maksudnya, kemudian mereka juga jadi orang yang tidak bisa mendengarkan nasihat, mendengarkan apapun. Ulaika kal an'am. Mereka itu manusia tapi seperti binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Bahkan hum adol. Mereka ini lebih sesat dari binatang ternak. Jadi manusia yang tidak berpikir, tidak mencari kebenaran, tidak berpikir dengan benar, ya, maka dia akan lebih berbahaya daripada binatang. Manusia yang gagal menggunakan akal pikiran, ya, akan menimbulkan kemadorotan yang lebih besar daripada makhluk yang tidak berakal. Ketika manusia tidak menggunakan akal pikiran atau gagal dalam menggunakan akal pikiran, ya, bisa kita temukan manusia-manusia yang melakukan kerusakan.
Apakah Bapak dan Ibu pernah mendengar ada binatang ternak yang membunuh anaknya? Atau binatang ternak yang membunuh ibu bapak? Atau membunuh pasangannya? Ya. Tapi kalau manusia yang gagal menggunakan akal pikiran kan banyak. Nah, kalau kambing jantan nih binatang ternak ya, kambing jantan mau kawin masih menghampiri kambing betina. Tapi manusia yang gagal berpikir, gagal menjadi manusia, ya, laki-laki kawin dengan laki-laki sesama jenis saja didukung kan begitu. Itu kegagalan berpikir. Jadi domba gitu gitu teuing gitu. Nah, ini lebih parah daripada domba ya. Makanya disebut balhum adol, mereka lebih sesat. Nah, di sini dijelaskan keunikan gaya bahasa Al-Quran. Jadi ketika menyebutkan modal awal untuk mencari ilmu, Allah menyebut urutannya dari telinga ya, pendengaran, penglihatan, akal pikiran. Tetapi ketika menyebutkan manusia yang gagal dalam menggunakan ilmu atau gagal dalam berpikir ya, merusak akal pikiran ya, tidak jadi manusia yang paripurna, maka Allah menyebut urutannya terbalik. Ya, mereka punya akal pikiran tidak mau berpikir, kemudian punya penglihatan tidak bisa melihat, dan punya pendengaran tidak bisa mendengar. Jadi urutannya terbalik. Seperti Bapak dan Ibu kalau percaya kepada seseorang, ya, diberi modal untuk usaha misalkan, sudah diberi modal, diberi tempat, bahkan diberi karyawan, ya, pegawai. Lalu dia gagal, tidak amanah dalam menjalankan bisnis, maka dia mengalami kerugian. Pegawainya bubar, nah dibalik kan urutannya. Tempatnya juga disita, digusur, modal-modalnya pun hilang. Nah, begitu ya. Nah, baik. Nah, maka di sini dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Ini muttafaqun alaih dari Abu Musa al-Asy'ari. Bagaimana seharusnya manusia ketika sudah berilmu. Jadi manusia ini berpotensi untuk berilmu, kita sudah diberikan petunjuk mana yang harus kita ambil sebagai ilmu. Ada ilmu wahyu, ada ilmu dunia, silahkan ambil dua-duanya. Ya. Lalu kita juga sudah diberikan modal awal untuk mencari ilmu. Nah, setelah berilmu apa yang harus dilakukan? Ini dikatakan hujan tadi ya, Nabi mengumpamakan ilmu dengan air hujan itu. Hujan yang turun menimpa bumi, menimpa tanah yang kering. Ini tak ubahnya seperti manusia yang menerima ilmu, menerima iman, ya, menerima Al-Qur'an. Jadi manusia yang menerima Quran, menerima ilmu, menerima iman, itu seperti tanah kering yang disiram air hujan. Makanya dia jadi basah, lalu jadi hidup, jadi subur. Dan hidupnya harus menghidupkan. Jadi tanah ini setelah menjadi hidup, maka hidupnya harus menghidupkan. Orang beriman setelah mendapat ilmu harus beramal soleh. Nah, maka tanah yang subur itu yang menumbuhkan tumbuhan. Manusia yang benar imannya tertanam di dalam hati, seperti tanah yang basah dengan air hujan, itu pasti beramal soleh. Tidak mungkin ya tanpa amal soleh. Bohong iman itu kalau tanpa amal soleh. Makanya kalau kita lihat di dalam Quran, innalladzina amanu itu selalu bersanding dengan lafaz wa amilu solihat, gitu ya. Selalu bersanding. Nah, jadi mustahil ilmu tanpa amal ya. Kalau dalam Islam tidak ada. Ya. Nanti bisa masuk neraka. Karena kan ada di dalam hadis dikatakan seseorang mencari gurunya ketika di dunia, ternyata gurunya itu ada di neraka. Lalu muridnya mengatakan, "Kok Anda di neraka?" gitu kan? Nah, maka si gurunya mengatakan, "Ya, karena dulu saya mengajarkan tapi saya tidak mengamalkan." Nah, itu. Jadi ini perbedaan antara keilmuan di dunia Islam dengan dunia Barat ya. Kalau keilmuan di Barat, misalkan sarjana ekonomi, lalu setelah jadi sarjana dia tidak berjualan, apakah dijabel gelar kesarjanaannya, dicabut lagi? Kan tidak. Ya, ya insinyur tapi tidak membangun apa-apa, apakah di cancel ya kesarjanaannya? Tidak. Ya.
Tapi beda dengan keilmuan dalam Islam. Kalau kita sudah berilmu lalu tidak beramal sesuai dengan apa yang kita pahami, ya, sesuai dengan keilmuan kita, maka kita nanti disiksa di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, mari kita lihat Bapak, Ibu, kenapa nanti ada orang yang, oh jangan ke sini dulu ya. Kita ke Diabolos dulu ya. Nah ini. Nah, jadi di antara orang yang mencari ilmu, bahkan dia sudah mencari ilmu di dalam Al-Quran dan hadis, dia sudah berpikir, ya, dia sudah paham, ya, dia sudah diberikan ayat-ayat oleh Allah, lalu dia menyelewengkan ilmunya, lalu dia berani menentang bahkan sang pemilik ilmu, ya, ilmunya tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang patuh, tetapi seperti iblis. Iblis itu sudah berilmu, sudah tahu, hakul yakin, tapi ketika Allah perintahkan sujud, dia tidak mau sujud. Nah, ada manusia seperti itu? Ada. Nah, nanti kalau julukan dari para ulama klasik, ulama terdahulu, itu namanya talbis iblis. Nah, talbis iblis. Apa itu talbis iblis? Talbis itu kan kalau secara bahasa artinya berpakaian, ya, memakai pakaian, ya, secara bahasa. Nah, tetapi kalau disebut memakai pakaian iblis, sepertinya dalam bahasa Indonesia tidak terlalu bisa dipahami, ya. Makanya saya sering mengatakan atau menerjemahkan talbis ini dengan istilah topeng begitu. Jadi topeng iblis, talbis iblis itu bertopeng seperti iblis, ya. Talbis itu kan arti asalnya berpakaian seperti iblis. Untuk apa? Ya untuk menipu, ya, seperti iblis. Jadi dia tertipu oleh iblis. Nah, maka talbis iblis ini adalah gelar daripada para ulama terdahulu bagi orang yang dia sudah paham, sudah berilmu, tetapi tidak mau beramal, tetapi tidak mau jujur dalam ilmunya. Jadi apa yang dimaksud dengan satu ayat di dalam Quran tentang hukum-hukum? Ya, dia tidak jujur menjelaskan. Ya, dia berani mengatakan, wah, semua agama itu kan bisa jadi benar. Nah, gitu ya. Nah, padahal di dalam Quran jelas sekali ditegaskan bahwa tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali hanya satu yang paling benar. Ya, bukan semua agama benar. Nah, ini julukan dari ulama klasik. Sedangkan julukan dari ulama kontemporer, ya, ulama sekarang, itu yang disebut dengan diabolisme intelektual. Nah, ini kan diabolos dalam bahasa Yunani, ya, Romawi atau bahasa Latin, itu memang artinya merujuk pada iblis, ya. Jadi yang dimaksud dengan diabolisme adalah intelektualitas ala iblis. Jadi pemikiran, watak, ya, sampai akhlak, ya, karena nanti dari pemikiran kan jadi akhlak. Seperti tadi al-insan, ya, dari berilmu menjadi istadzana, meminta izin, jadi berbudi pekerti. Jadi diabolisme itu pemikiran, watak, dan perilaku ala iblis. Nah, kenapa ada orang seperti itu? Mari kita lihat dulu faktor penyebabnya nih. Lihat Pak, ini yang paling penting ya. Faktor penyebab yang paling penting. Allah berfirman dalam Al-A'raf 175-176 ya. Dikatakan, Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Bacakanlah olehmu, ya, orang-orang yang telah kami berikan. Naba'a. Naba'a itu kan dari kata nabaun, ya. Itu artinya berita yang hanya diketahui dari langit. Nabaun itu. Jadi tidak mungkin ilmu ini didapatkan di dunia. Artinya ini adalah orang-orang yang mempelajari ilmu wahyu, ilmu agama. Nah, makanya nanti kalau nabi, ya, menerima wahyu, ya, itu nabaun. Nah, yang menerimanya disebut nabiun, kan begitu. Nah, berarti manusia ini adalah orang yang belajar tentang ilmu agama. Watslu alaihim naba'a. Nah, itu kan naba'alladzina atainahu ayatina. Bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan padanya ayat-ayat kami. Jadi gelarnya apa? Ya gelarnya bisa dai, bisa ustadz, bisa ulama, bisa ya cendekiawan muslim, apa saja. Yang pasti dia belajar Quran, dia belajar hadis, dia tahu tentang ilmu wahyu. Tapi apa yang dia lakukan? Fansalakho minha.
Insalaho itu sering diartikan melepaskan diri ya. Fansalaho minha, dia melepaskan diri dari ilmunya itu. Nah, insalaho itu kalau secara bahasa di dalam apa namanya dunia binatang, misalkan dalam sifat ular ya. Ular itu kan suka mengganti kulit. Nah, insalaho itu seperti ular yang mengganti kulit. Kalau orang Sunda bilang megarkeun ya, megar, kulit orai megar. Kalau orang Jawa bilang melungsungi gitu kan. Jadi ular yang melungsungi kulitnya. Nah, insalaho itu. Jadi dia melepaskan diri dari ilmunya itu. Padahal ya Allah sudah memberikannya pemahaman tentang ilmu wahyu. Nah, ini dilepaskan fansalaho minha, maka dia melepaskan diri dari ilmu tersebut. Fa'at ba'ahu syaiton, maka setan mengikutinya langsung. Fakana minal gawin, dia termasuk kepada orang-orang yang sesat. Nah, selanjutnya ayat 176. Lihat ini Pak, ini penting sekali. Walau syi'na, kata Allah, kalaulah kami berkehendak. Kalau dia tidak melepaskan diri, tidak melungsungi seperti itu, tidak melepaskan diri dari ilmunya itu, la rafa'nahu biha. Kami pasti akan angkat derajatnya, tinggikan derajatnya, biha dengan ilmu itu. Nah, ini kan kalau dilihat penafsirannya, dia pasti diangkat sebagai ulama, ya. Ilmunya, jariahnya juga sampai ke akhirat, mulia dengan ilmu, kan begitu. Diangkat sebagai ulama yang dia memiliki jariah ilmu yang bisa menyelamatkannya di akhirat. Kalaulah kami berkehendak, kami pasti akan angkat derajatnya. Kalaulah dia tidak melepaskan ilmu, ya. Nah, berarti kan tidak jadi diangkatnya nih. Ya, karena Allah di sini melanjutkan dengan kalimat walakinnahu akhlada ilal ard. Nah, ini alasannya. Kenapa ada orang-orang seperti ini? Orang-orang yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu tulisan Nabi Muhammad. Ah, dia itu ustadz. Atau orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar. Ibu tidak usah dikerudung, yang penting hati ibu dikerudung. Kan begitu. Ya, tidak pantas membantai ribuan binatang dalam satu hari hanya untuk melaksanakan perintah agama. Itu kan ada yang protes ibadah kurban seperti itu. Kenapa fatwanya menyeleneh seperti itu? Ya, kalau misalkan sholat tidak boleh renggang safnya karena nanti dimasuki setan. Loh kan itu bagus, jadi ada setan ikut sholat. Nah itu kan ya pemikiran-pemikiran nyeleneh seperti itu. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena Allah mengatakan walakinnahu akhlada ilal ard. Ya, hal tersebut disebabkan mereka akhlad. Akhlad itu paling nempel, paling kekal, paling apa ya? Jadi kholat itu kan rapet gitu Pak, rapet. Akhlad ini kan isim tafdil ya, rapet pisan gitu. Ilal ard, kepada dunia. Nah, kepada keduniawian. Jadi dia terlalu mencintai dunia. Nah, makanya orang-orang yang seperti ini kan biasanya orang-orang yang materialistik ya. Jadi dia berani menggadaikan ilmunya hanya untuk ya apa namanya diganti dengan harta yang tidak senilai harganya sebetulnya. Yang disebut dengan samanan qalila. Nah, ini kalau Quran kan menyebut samanan qalila. Liyashtaru bihi samanan qalila. Nah, mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, ya. Kenapa? Karena hubud dunya. Jadi mereka itu akhlada ilal ard ya, terlalu rapat, terlalu kekal di dunia, wattaba'a hawahu, dan mereka ini mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka Allah melanjutkan famasaluhu kamasalil qalb. Maka perumpamaan orang yang seperti ini Allah sedang gambarkan seburuk apa jiwa mereka kepada materi-materi duniawi. Lihat, Allah mengatakan famasaluhu kamasalil qalb. Maka perumpamaan mereka seperti seekor kalb. Apa itu al-kalbu? Anjing, ya. Jadi Al-Qur'an menyebut binatang anjing. Cobi Pak, Ibu, bukankah Al-Qur'an itu kitab yang suci?
juga turun dari zat yang maha suci, dibawa oleh makhluk ya di langit yang suci, dan diterima oleh nabi yang paling suci, ya, makhluk manusia yang paling suci, sampai harus menyebut kata anjing. Al-Quran yang begitu suci, kitab suci ini, sampai harus menyebut kata anjing. Apa tidak terasa bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kosakata kalb, ini anjing. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu jijik kepada orang seperti ini. Ya, bahwa akhlak mereka itu buruk sekali. Nah, jadi apa tidak terasa sedang di apa ya? Dikepret gitu, Pak. Dikepret ku Allah ya disebut kalb. Famasaluhu kama salil kalb. Maka perumpamaannya seperti seekor anjing. Intahmil alaihi yalhath, jika kamu memberinya, dia tetap menjulurkan lidah. Karena tidak puas-puas. Au tatrukhu yalhath, apalagi kalau dibiarkan tidak diberi, maka tetap menjulurkan lidah. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan orang yang berdusta terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Di mana Allah mengatakan semua agama itu benar? Di mana Allah mengatakan kerudung itu untuk penutup hati? Yang penting tidak berzina. Di mana Allah mengatakan Quran itu tulisan Muhammad, misalkan ya. Nah, itu tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, nah itu hanya sebatas apa ya? Bentuk daripada kecintaannya kepada dunia yang terlalu besar, sehingga mereka mau menggadaikan apa yang sudah mereka pahami selama ini. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut ada orang yang tak ubahnya seperti seekor anjing yang menjulurkan lidah, tidak puas-puas kepada keduniaan, kepada keduniawian, ya. Nah, maka dialah orang-orang yang berdusta atas ayat-ayat kami. Faksul qososo la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kisah ini supaya mereka mau berpikir. Nah, ini sudah ya, insalaho tadi melungsungi atau mengganti kulit. Nah, jadi bahayanya ini ya, ketika iblis itu berilmu, tetapi hasil dari ilmunya tidak menjadikannya soleh, tidak menjadikannya taat, tidak menjadikannya orang yang beramal sesuai dengan ilmunya, maka Allah mengatakan aba wastakbaro, iblis itu enggan dan berlaku sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan yang kufur kepada Allah. Tuh, hati-hati ya. Kalau kita sudah belajar, sudah paham hukum dalam Islam, sudah tahu Al-Quran, sudah tahu hadis, lalu kita tergoda dengan rayuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memberikan imbalan berupa ya material, dan kita tergoda ya hanya dengan menerima materi-materi duniawi untuk menggadaikan keilmuan kita. Hati-hati, bisa jadi di mata Allah kita masih merasa muslim, padahal di mata Allah tidak demikian. Nauzubillah. Nah, ini kan ya apa yang mereka kampanyekan itu ya. Jadi yang disebut dengan sekularisme, liberalisme, pluralisme ya. Ini kan panjang lagi kalau diceritakan. Ini hanya pengenalan saja ya. Nah, ini dajjal-dajjal di buka bumi sekarang menginginkan Bapak menjadi sekuler, memisahkan agama dan dunia ya. Nah, kalau masih sulit, nah Indonesia ini masih sulit disekulerkan ya secara masif. Masih sangat sulit karena kita umat Islam punya aturan hidup dari mulai mengurusi kamar mandi sampai menjaga planet bumi, Pak. Jadi tidak mungkin kita menjadi sekuler. Kenapa? Karena nilai-nilai Islam itu tidak mungkin terlepas dari keseharian kita. Bagaimana bisa? Ya, kita punya aturan dari mulai adab di kamar mandi sampai mengurusi bumi. Ya. Nah, maka kalau misalkan masih sulit disekulerkan, nanti standarnya ya bertahap. Nah, minimal Bapak dan Ibu biarlah masih punya agama, tapi harus bebas. Nah, itulah yang disebut dengan liberalisme. Nah, liberalisasi Islam itu sudah gencar terjadi sejak tahun 70-an di Indonesia. Nah, itu juga nanti ada formula yang lebih halus lagi ke bawah, ya. Kalau misalkan
orang yang beragama ya tidak bisa diganggu agamanya supaya dia bebas dalam beragama, ya minimal dia punya akidah yang pluralisme ya. Ya dia dilarang untuk meyakini bahwa agamanya yang paling benar, yang disebut dengan eksklusivisme ya. Jadi jangan merasa agama Anda paling benar, kan begitu jargonnya ya. Nah, bahkan saya pernah waktu kuliah di Jepang, ada satu mata kuliah ya, saya masih ingat dosennya itu namanya Prof. Matsuzaka ya. Beliau mengajarkan tentang liberal art, seni liberal gitu. Kesimpulan dari kuliahnya itu adalah kebenaran itu bukan satu, kebenaran itu banyak dan relatif, gitu kan? Jadi kesimpulannya kebenaran itu bukan satu. Apakah itu benar? Nah, saya waktu itu mengatakan kalau kebenaran itu bukan satu, gitu kan? Seperti yang Anda katakan, kebenaran itu bukan satu tapi banyak. Apakah ucapan Anda itu benar? Kalau misalkan ucapan Anda itu benar, bahwa kebenaran itu ada banyak, berarti kebenaran itu cuma satu, yaitu ucapan Anda. Gitu ya. Kalau misalkan kebenaran itu ada banyak dan itu benar, ya berarti kebenaran itu satu, ucapan Anda yang mengatakan bahwa kebenaran itu banyak. Nah, liar kan bolak-balik dekoknya. Jadi kalau misalkan mengatakan kebenaran itu banyak, artinya standar kebenaran yang kita yakini bahwa kebenaran itu hanya satu juga harus dibenarkan. Tidak boleh tebang pilih. Ya. Maka kalau Anda mengatakan kebenaran itu ada banyak, maka ucapan Anda pun sebetulnya bisa jadi tidak benar. Karena kalau itu menjadi satu-satunya pernyataan yang benar, berarti kebenaran itu menjadi satu dengan ucapan Anda. Itu kan hanya permainan kata-kata ya. Nah, jadi kebenaran itu ada satu, tetapi kita sedang berusaha mencari yang mana yang satu itu. Kita semua sedang dalam pencarian, kan gitu. Kita belum tahu yang mana sebetulnya. Nah, kebenaran itu ada satu. Nah, dengan akidah pluralisme agama, kita dipaksa untuk bersifat inklusif ya. Inklusif itu yang menerima kemungkinan adanya kebenaran di keyakinan orang lain. Gitu. Jadi kita tidak boleh eksklusif. Orang Islam tidak boleh menganggap agama Islam sendiri yang paling benar. Orang Kristen tidak boleh menganggap agama Kristen sendiri yang paling benar. Orang Yahudi juga tidak boleh menganggap Yahudi yang paling benar. Ya, dan seterusnya. Hindu, Buddha, Konghucu, Lao Tzu. Semuanya tidak boleh menganggap agama sendiri yang paling benar. Nah, itu akidah pluralisme. Jadi setelah dipluralkan, nanti bisa mendorong pada liberalisasi ya, bebas jadi beragama itu ya bebas saja. Saya tidak, kalau ada perempuan saya tidak berkerudung pun, yang penting hati saya berkerudung, itu kan bebas. Ya. Kemudian sekularisme akhirnya nanti secara tidak langsung agama itu dipisahkan. Ini bahayanya. Nah, setelah agama dipisahkan ya, yang lebih sesat daripada itu nanti ada ateisme ya. Ateisme itu kan sudah tidak ada Tuhan itu. Kalau sekularisme kan masih memisahkan, ada agama itu. Tapi kalau ateisme kan sudah tidak ada agama. Nah, nanti yang lebih parah dari ateisme ada lagi satanisme. Ya. Setelah kita menolak keberadaan Tuhan, nanti kita justru diperkenalkan dengan sosok iblis, sosok setan yang memberikan imbalan begitu luar biasa asal kita mau memujanya. Apakah ada pengikut setan ya di antara manusia? Oh, banyak. Bapak dan Ibu kemana saja. Penyembah setan itu banyak. Lihat surat Al-Baqarah ayat 102. Itu dijelaskan oleh Allah ya. Dari zaman Nabi Sulaiman dulu ya, para penyembah iblis, para penyembah setan itu ada ya. Salah satunya yang mempraktekkan ilmu sihir kan. Nah, sampai sini dulu ya. Jadi diabolisme intelektual ya, itu adalah sifat daripada keilmuan seorang yang dia berilmu ya, sudah belajar Quran Sunnah, sudah belajar sebagai umat Islam ya, yang mempelajari ilmu wahyu, tetapi karena ada kecintaannya kepada dunia yang begitu besar, maka dia berani menggadaikan ilmunya. Nah, gitu ya. Jadi wah iya ya, ini sudah terlalu lewat waktunya ya. Jadi
waktu kita cuma sampai jam 1.45 tadi. Jadi sudah habis ya Pak Haji ya. Nah, saya tutup dulu sementara, nanti insya Allah bisa dilanjutkan ya kajian ini, karena ini hanya sekedar pengantar. Nanti ya mungkin satu pertemuan lagi lah boleh ya, dilanjutkan tentang Al-Quran dan diabolisme intelektual. Nanti kita bahas seperti apa harusnya kita berpikir ya. Nah itu ada kan petunjuk dari Quran untuk insan dan bashar tadi, harus seperti apa berpikir. Nanti orang yang selamat dalam berpikir itu diberi gelar oleh Allah. Gelarnya itu adalah ulul albab. Nah, itu kan di surah Ali Imran ada ya, 190, 191 tentang karakteristik ulul albab, bagaimana cara belajarnya, bagaimana hasil daripada ilmu yang dipelajari. Jadi hasil ilmunya seperti apa? Itu ada karakter ilmunya, ya ulul albab. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu serta keturunan kita semua ya bisa menjadi ulul albab ya, karakter ilmu yang selamat ya, yang ketika belajar dibantu oleh Allah, diberkahi oleh Allah ya. Nah, maka kita lanjutkan kajian itu di pertemuan selanjutnya ya, membahas tentang ulul albab, dan nanti juga contoh-contoh tentang diabolisme intelektual yang sudah marak ya di zaman kita, di negara kita ini, supaya Bapak dan Ibu nanti bisa antisipasi kalau ada pemahaman-pemahaman yang nyeleneh seperti itu. Nah, baik, sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya tutup dengan doa, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.